Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita dan kita mendengarkan sabda Tuhan. Bagi kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Karena itu tuntunlah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu supaya kami memahami firman yang akan kami baca dan kami dengarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sekali lagi saya baca. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua, yaitu masa pengharapan, masa penantian, dan persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita di dunia ini sesungguhnya sudah diatur oleh Tuhan. Sama seperti perjalanan dari Israel juga sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kita kias balik tentang pengembalian dari bangsa Israel dari pembuangan, mungkin banyak orang akan mengatakan bahwa yang memegang peranan di balik kepulangan bangsa Israel dari pembuangan ke Yerusalem adalah Koresi. Dialah penyelamat Israel. Tetapi sesungguhnya bukan Koresi, tetapi Tuhan Allah, dialah yang memegang kendali atas kepulangan Israel dari pembuangan itu. Tuhanlah yang memegang peranan untuk mengembalikan Israel. Tuhanlah yang menggerakkan hati Koresi agar memerintahkan umat Israel pulang kembali ke Yerusalem. Itu yang diserukan oleh Nabi Zakaria dalam firman ini. Kalau kita lihat mulai dari ayat 6 hingga ayat 7, dikatakan Tuhan memanggil umat Israel untuk pulang. Mereka disuruh pergi dari tanah utara, dari arah tempat keempat mata angin, tempat mereka diserahkan oleh Tuhan Allah karena kejahatan dan pelanggaran mereka. Dan sekarang setelah mereka bertobat, maka Tuhan menuntun kembali ke Sion. Tuhan menuntun mereka kembali ke Yerusalem. Bahkan sekarang Tuhan Allah berjanji akan berdiam di tengah-tengah mereka, dan mereka akan bergabung dengan bangsa-bangsa lain. Karena banyak bangsa-bangsa akan datang menjadi umat Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Zakaria menyerukan supaya segala makhluk berdiam diri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan inilah dasar bagi kita. Bahwa kita juga turut dipanggil oleh Tuhan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tuhan juga memanggil kita yang mungkin tertawan dari berbagai-bagai persoalan kehidupan kita. Tertawan karena persoalan ekonomi, tertawan karena sakit penyakit, tertawan karena hubungan relasi yang menghimpit kita sehingga kita nggak bisa mungkin bergerak. Kita tertawan, perasaan kita seperti terbuang. Namun kini kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Tuhan berjanji akan diam di tengah-tengah kita. Ia akan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan akan menolong kita. Karena itu saudaraku, kalau kita percaya, maka Tuhan akan menggerakkan tangannya untuk menolong keluarga kita dari berbagai persoalan yang sulit yang mungkin kita hadapi.
termasuk menolong kita untuk keluar dari berbagai dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Karena itu firman ini memanggil kita untuk tidak khawatir. Firman ini memanggil kita untuk tidak mencemaskan apapun di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut lagi. Sebab Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Yang penting sekarang adalah berdiam diri di hadapan Tuhan dan menunggu Tuhan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdiam diri di sini mungkin hampir sama seperti yang dilakukan oleh Maria dalam kisah Marta dan Maria ketika mereka menyambut Tuhan Yesus dan murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat 42. Ketika Yesus tiba di rumah mereka, Marta sangat sibuk melayani. Mungkin sebagai tuan rumah, Marta ingin memberi pelayanan yang terbaik untuk Yesus. Tapi keputusannya itu membuat dia menjadi sangat sibuk. Berbanding terbalik dengan Marta, kalau Maria justru memilih untuk duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Melihat Maria yang tidak membantunya, Marta memang kesal. Saking kesalnya dia sampai berani menegur dan mengoreksi Yesus. Katanya di ayat 40, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, mendengarkan keluhan dari Marta ini, Yesus tidak menanggapinya dengan membela dia dan menyuruh Maria untuk ikut sibuk seperti Marta. Tapi justru Yesus seakan mengkoreksi Marta dengan berkata di ayat 41 dan 42, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta karena kesibukannya. Tetapi Marta terlalu khawatir dan menyusahkan dirinya hingga dia kehilangan yang terbaik, yaitu waktu yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Marta kehilangan komunikasi dan keintiman dan relasinya dengan Tuhan karena ia menyusahkan dirinya dengan segala usaha yang dia pikir akan menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita bersikap seperti Marta, suka menyibukkan diri supaya bisa memberikan yang terbaik, tetapi kenyataannya itu tidak menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita kehilangan waktu yang berharga untuk berdiam diri dan bersimpuh di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Sibuk dalam pelayanan kesana sini, sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam studi dan lain sebagainya yang kita pikir itu akan menyenangkan hati Tuhan, hingga kita merasa capek sendiri dan menganggap waktu untuk berdiam diri dan waktu untuk berdoa kepada Tuhan menjadi kurang penting bagi kita. Akhirnya mengeluh ke sana sini karena kehilangan damai sejahtera di dalam hati kita. Sesuatu yang awalnya sebagai wujud persembahan terbaik kita untuk Tuhan malah jadi sesuatu yang membuat kita menjadi merasa jauh dari Tuhan. Dari kisah Marta kita diajar bahwa Tuhan tidak ingin kita kehilangan yang terbaik yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan tidak ingin kita untuk kehilangan kesempatan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan menginginkan kita untuk berdiam diri dan mendengarkan suara Tuhan. Saya selalu terkesan dengan lagu buku Ende nomor 503. Nalu jahu udungaki di bahen hasusaani rade di ho adiani sai bereng dopak Yesusi. Kiranya kita juga menyukai lagu itu dan menghidupi kita. Karena itu saudaraku, tetaplah luangkan waktumu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Sesibuk apapun kamu, berdiam dirilah, mendengarkan suara Tuhan,
melalui firman-Nya seperti pada pagi hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tuntun kami untuk berdiam diri dan memejamkan mata kami untuk beberapa saat dalam keheningan pagi ini, supaya kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan selalu ingin berbicara kepada kami. Karena itu Tuhan, berikan ketenangan hati bagi kami, supaya kami dapat mendengarkan jawaban Tuhan bagi doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Shalom.